rugi dong. Nah, banyak sekali keutamaan dari bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Dari seluruh sisi ibadah di sana ada keutamaannya. Pertama, jelas puasa itu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyiyam. Telah diwajibkan untuk kalian puasa. Artinya puasa ini merupakan ibadah yang wajib, dan kita tahu ya Mas David ya, bahwa ibadah yang paling dicintai Allah secara tingkatannya pertama adalah ibadah yang wajib. Ya, baru setelah itu ibadah yang sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita jumpa lagi di acara yang tentunya dinantikan oleh pemirsa TV kita Madiun. Insyaallah semoga senantiasa dinantikan, karena di acara pada kali ini ada obrolan yang seru tentunya, meskipun ringan insyaallah padat dengan ilmu, dan kita akan ngobrol bersama guru-guru kita tercinta. Tentunya ada tema-tema menarik yang akan kita kupas di acara podcast kita. Nah, pada kesempatan kali ini di spesial Ramadan ada tema yang sangat menarik yang tentunya akan kita bahas bersama guru kita. Sudah bergabung bersama kita guru kita tercinta Ustadz Abu Zair Bayu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Sehat, ya? Alhamdulillah Ustadz. Ramadan harus full semangat ya Ustadz ya, insya Allah. Harus. Nah, selain fisik, mental juga harus terjaga keistiqomahan. Itu penting Ustadz, karena hari ini berbagai serangan mental itu juga mengkhawatirkan Ustadz. Makanya itu perlu kita jaga selalu Ustadz ya. Sesuai dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita obrolkan Ustadz ya, yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini, ada tema menarik yang akan kita diskusikan, masalah tentang seputar Ramadan. Ada tema Ramadan gitu-gitu aja rugi dong. Nah, ini memang jadi fenomena yang sangat menarik untuk kita obrolkan Ustadz, karena banyak yang orang menganggap Ramadan ya sudah seperti rutinitas biasa saja. Sensitivitasnya hilang karena setiap tahun menjumpainya gitu ya. Akhirnya nggak preparation, bahkan nggak action juga. Hilang semangat, akhirnya ibadahnya pun jadi kendor. Iya, tahu-tahu sudah selesai Ramadannya. Ya, nah, sebentar kan. Makanya itu Ustadz. Nah, sebelum kita membahas beberapa hal yang kita bisa optimalkan Ustadz terkait bulan Ramadan, mungkin yang bisa di-sharingkan di awal adalah terkait keutamaan Ustadz, terkait bulan Ramadan. Kenapa sih kita harus gaspol? Kenapa sih kita harus luar biasa memaksimalkan diri kita, mempush diri kita, mempressure diri kita di kesempatan bulan Ramadan ini? Sebenarnya apa sih keutamaan itu Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan syukur tentunya kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sangat berbahagia sekali kita bisa kumpul di acara yang berkah ini insyaallah untuk membahas seputar Ramadan, keutamaannya, dan juga siapa mereka yang tergolong rugi ketika masuk di bulan Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menggambarkan kepada kita umatnya bahwa rugi di bulan Ramadan ini berbeda dengan rugi di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan ada 3 orang yang rugi. Ya, ada 3 orang yang rugi. Nah, salah satunya kata Nabi SAW, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Kata Nabi, sungguh sangat rugi gitu ya. Celakalah seseorang yang Ramadan itu masuk, dia ketemu sama bulan Ramadan, tapi keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia belum diampuni dosa-dosanya. Kan rugi. Dan itu dikhususkan oleh Nabi SAW dengan penyebutan bulan Ramadan. Ya, bukan bulan secara umum. Artinya memang ada ternyata orang-orang yang mereka bisa meraup keuntungan yang besar di Ramadan, tapi ada juga yang justru malah sebaliknya, malah pailit, malah rugi. Nah, kenapa orang-orang seperti ini merugi? Mereka tidak bisa memanfaatkan keutamaan yang besar di bulan Ramadan ini. Dan banyak sekali keutamaan dari bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Dari seluruh sisi ibadah di sana ada keutamaannya. Pertama, jelas puasa itu sendiri.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam. Telah diwajibkan untuk kalian puasa. Artinya puasa ini merupakan ibadah yang wajib, dan kita tahu ya Mas David ya, bahwa ibadah yang paling dicintai Allah secara tingkatannya pertama adalah ibadah yang wajib. Ya, baru setelah itu ibadah yang sunnah. Oleh karena itu puasa adalah ibadah yang sangat Allah cintai. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, "Shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman, ya, dia bertauhid, dia puasanya bukan hanya sekedar pengen diet, ya kan? Puasanya bukan sekedar niatan-niatan duniawi pengen sehat misalkan, tapi betul karena iman, kemudian ihtisab, dia berharap pahala, maka Nabi mengatakan maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Ini dari puasanya, belum dari salatnya, malamnya, ya, salat wajibnya, salat malamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang salat, ya, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya di yang masa lalu, ya, selama dia lakukan itu iman dan berharap pahala. Belum lagi menghidupkan malam Lailatul Qadarnya, belum lagi doanya, ya, belum lagi istighfarnya, belum lagi Nabi SAW ketika masuk bulan Ramadan, beliau banyak sekali berderma di bulan Ramadan dan memberikan efek kebaikan kepada yang lainnya, dan itu lebih gencar dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang saleh, bahkan dari Nabi, para sahabat, para ulama, mereka adalah orang-orang yang betul-betul memanfaatkan waktu yang cuma sebentar ini. Ya, tidak banyak, cuma 1 bulan, ya kan? 1 bulan, nanti kalau sudah kita berada di dalamnya, keluar di dalamnya, rasanya nyesel. Ya, kenapa kok 1 bulan yang Masya Allah penuh dengan keutamaan ini cuma kita lewatkan begitu saja gitu. Ini diantara keutamaannya. Jadi di sana Ramadan itu bulan ampunan, Ramadan itu bulan dilipat gandakan pahala, Ramadan itu bulan pembebasan dari api neraka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki al-utaqa, ya, memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam bulan Ramadan setelah berbuka puasa. Ini diantara keutamanya, ya. Dan itu bukan seperti yang digambarkan oleh sebagian kaum muslimin. 10 hari awal di bulan Ramadan adalah jatah untuk apa, nanti 10 hari kedua bulan Ramadan jatah untuk apa, yang ketiga jatah. Semua dari awal sampai akhir adalah malam pembebasan dari api neraka. Ini diantara keutamaannya. Maka Mas David, memang sebagaimana kata Nabi, ada orang-orang yang dia merugi di bulan Ramadan, ya, dan mereka orang-orang yang celaka, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya gitu ya. Rugi dong, ya kan? Iya, ini rugi dong. Nah, ini yang jadi inti permasalahan nanti yang kita diskusikan, Ustaz. Nah, sebenarnya menanggapi itu, Ustaz, dengan segala segudang keutamaan yang sangat banyak yang hanya terjadi di bulan Ramadan yang sangat diistimewakan ini, Ustaz. Tapi ada juga yang akhirnya beberapa orang ini, karena tadi jangan sampai masuk ke golongan-golongan yang merugi. Nanti golongan yang meruginya akan kita bahas. Tapi sebelum ke situ, Ustaz, kan bahwa disampaikan kalau di bulan Ramadan nih setan-setan kan dibelenggu, Ustaz. Tapi kok ternyata kemaksiatan di bulan Ramadan ini masih banyak, Ustaz. Dan akhirnya banyak orang yang beralasan bahwa ya aku masih digoda setan, jadi masih males-malesan, masih belum memaksimalkan. Gimana, Ustaz, menanggapi terkait masalah itu, Ustaz? Lah, makanya belum tentu semuanya disalahin setan. Ini ternyata dirinya sendiri. Nah, itu gimana, Ustaz? Gini, kemaksiatan itu dia bisa terjadi karena 2 faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal, kan gitu. Nah, faktor eksternal itu adalah faktor yang mendorong seseorang melakukan kemaksiatan dari luar. Gitu loh. Bukan dari nafsunya, bukan dari dorongan keinginannya sendiri. Dan faktor eksternal itu banyak, ya, memang diantaranya setan, diantaranya tontonan-tontonan yang menyesatkan, diantaranya kawan yang buruk, pergaulan, dan yang lain sebagainya. Nah, memang kata Nabi SAW, di 29 atau 30 hari di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu syaitan dan juga mengunci pintu neraka. Keutamaan ini
dijelaskan oleh para ulama adalah bentuk isyarat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya bahwa memang di bulan Ramadan seharusnya manusia mereka itu sulit untuk melakukan kemaksiatan. Karena kenapa? Karena salah satu dari kedua faktor yang mendorongnya untuk melakukan kemaksiatan ini sudah dilemahkan, yaitu syaitan. Dan dijelaskan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, mereka yang berpuasa itu dengan puasa yang ia lakukan akan memperkecil jalan aliran darah, gitu ya. Dan kita tahu bahwa kata Nabi SAW, syaitan itu mengalir di tubuh anak Adam lewat aliran darah tadi. Aliran darah, gitu. Nah, ketika puasa jalurnya itu sempit sudah. Kalau sudah sempit artinya pengaruh syaitan yang dia beredar di tubuh anak Adam juga semakin melemah. Nah, kalau pengaruh syaitan itu melemah, harapannya, tujuannya dengan puasa itu seseorang akan mempersedikit untuk melakukan kemaksiatan. Harusnya begitu. Betul. Nah, itu faktor eksternalnya dan Allah sudah bantu. Itu di bulan Ramadan. Cuma ada faktor yang kedua. Nah, ini faktor internalnya. Faktor internal itu ya memang dirinya gemar untuk melakukan kemaksiatan. Tanpa ada dorongan dari luar sekalipun, dia sudah punya keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Dan itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, sesungguhnya nafsu itu ammaratun bisu. Ya, sesungguhnya hawa nafsu dia memang cenderung untuk melakukan keburukan. Nah, ini yang perlu juga kita bentengi. Artinya ketika Allah sudah membantu kita dengan memperlemah dorongan kemaksiatan dari faktor eksternal, maka kita sebagai hamba Allah juga seharusnya punya motivasi untuk memperlemah faktor internalnya, gitu ya, faktor diri sendiri yang itu bisa mendorongnya untuk melakukan kemaksiatan. Caranya bagaimana? Banyak. Kita perbanyak ibadah, kita alhamdulillah di Madiun banyak majelis ilmu, kita bisa hadir di dalamnya, ya, sehingga dengan begini faktor internal itu lemah untuk melakukan kemaksiatan, eksternalnya pun juga melemah. Gitu akhirnya ya kemaksiatannya bisa semakin sedikit, bahkan mungkin bisa dia jauhkan dengan total gitu. Kan terjawab Ustadz, berarti selama ini kan alasannya nggak melulu setan yang disudutkan gitu kan. Iya, karena ya memang setan juga dia ya motivator ya handal gitu ya untuk orang manusia melakukan kemaksiatan. Namun Allah sudah bantu gitu. Ayolah kita yang sekarang punya tugas untuk melemahkan hawa nafsu kita yang kaitannya itu mendorong untuk melakukan kemaksiatan. Iya, betul. Jadi internalnya diri sendiri juga harus di-pressure gitu ya untuk mengurangi kemaksiatan yang biasanya dilakukan di bulan-bulan lain selain Ramadan kan Ustaz gitu. Nah, ini Ustaz, mulai seru obrolan kita setelah terkait keutamaan dan tadi faktor-faktor yang menyebabkan kita jadi lemah dan nanti berujung jadi orang-orang yang merugi. Nah, ini kita mulai mengkerucut terkait masalah orang-orang nih yang siapa saja yang sekiranya merugi di bulan Ramadan, biar kita tidak terjatuh di situ Ustaz gitu kan. Jangan sampai nih ternyata bulan Ramadan sudah hampir selesai, kita benar-benar masuk ke golongan orang-orang merugi. Nauzubillah, jangan sampai Ustaz. Nah, ini boleh disaringkan Ustaz biar kategori-kategori itu kita bisa terjauhkan darinya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Jadi rugi ada banyak tipenya ya. Ada rugi berat, ada rugi yang ringan. Nah, rugi yang ringan adalah mereka yang memang tidak bisa memanfaatkan secara maksimal di bulan Ramadan, ya, sehingga apa yang dia dapatkan ketika masuk bulan Ramadan, bagaimana statusnya ketika masuk bulan Ramadan, ini bisa jadi sama ketika dia keluar dari bulan Ramadan. Nah, yang kedua, rugi di sini adalah keadaannya ketika masuk bulan Ramadan itu lebih baik daripada keadaannya ketika keluar dari bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, paling tidak saya ada mengumpulkan 5 kelompok ya, siapa mereka yang rugi di bulan Ramadan, dan diantaranya tadi sebagian sudah kita bahas di awal. Jadi yang pertama yang dikatakan merugi di bulan Ramadan itu adalah mereka yang memang menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan yang biasa saja. Biasa saja. Dia masuk bulan Ramadan, mau ada bulan Ramadan ya sudah, nggak ada juga nggak apa-apa gitu ya. Ya tidak ada bedanya sama sekali. Nah, antusias yang kurang dalam menyambut bulan Ramadan seperti ini tentunya akan berefek negatif sangat banyak. Nah, di antara efek negatifnya
adalah seseorang akan lemah dalam memperbanyak ibadahnya, baik dari sisi kuantitas atau memperbagus kualitasnya. Ya, karena dia tidak menganggap suatu hal yang spesial dengan bulan Ramadan itu gitu loh. Dan padahal kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh mereka orang-orang yang salih, dinanti-nantikan oleh para ulama. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan di awal bahwa Ramadan itu adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Masya Allah, dilipat gandakan pahala. Dan itu bukan hanya di siang harinya, di malam hari pun Allah Subhanahu wa Ta'ala siap untuk melipat gandakan pahala dari mereka orang-orang yang beramal di bulan Ramadan ini. Bahkan ada ungkapan dari sebagian para salaf ya, yang itu menunjukkan bahwa ternyata ibadah di bulan Ramadan itu betul-betul dilipat gandakan dengan jumlah yang sangat besar. Saya sampaikan salah satu perkataan dari Al-Imam An-Nakhai, saya ambilkan dari kitab Taiful Ma'arif. Beliau mengatakan saumun atau saumu yaumin min Ramadan, berpuasa satu hari di bulan Ramadan, afdal min alfi yaum, itu lebih utama daripada berpuasa 1000 hari. Coba bayangkan, berpuasa 1000 hari, padahal puasa di bulan Ramadan cuma 29 hari. Tapi kata beliau, apa lebih baik satu hari di bulan Ramadan puasa itu lebih baik daripada seorang yang berpuasa 1000 hari. Dan tasbih, kata beliau, tasbih di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 1000 tasbih. Ya 1000 tasbih, padahal kita berapa banyak sih tasbih kita ya, satu hari gitu kan. Dan satu rakaat di bulan Ramadan, seorang lakukan sholat satu rakaat di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Artinya sebenarnya pelipat gandaan pahala di bulan Ramadan itu tidak ada hitungannya. Tapi apa yang disebutkan oleh para ulama ini sebagai motivasi bahwa memang di bulan Ramadan di situ ada loh bazarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah buka kesempatan sebesar-besarnya untuk kita ambil manfaat yang maksimal di bulan Ramadan. Jadi ini yang pertama, mereka yang menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan yang biasa maka dia pun akan biasa dalam beramal. Nah, kalau dia sudah biasa dalam beramal, maka dia pun akan biasa untuk bermaksiat. Kenapa? Karena Ramadan biasa saja, tidak ubahnya dengan bulan yang lain. Ya sudah, di bulan yang lain dia bermaksiat, bulan Ramadan bermaksiat. Apalagi mungkin bisa jadi makin parah gitu ya. Nah, kalau sudah hal ini terjadi, maka dia tidak bisa mendapatkan keutamaan yang besar di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka yang rugi di bulan Ramadan adalah mereka yang tiba-tiba berubah menjadi alim tapi hanya di bulan Ramadan saja. Ini yang keliru. Kita sangat mengapresiasi saudara-saudara kita yang mungkin sebelum bulan Ramadan mereka tidak mengenal masjid, mereka tidak mengenal sholat berjamaah, ya, tidak mengenal qiraatul Quran. Dan masuk bulan Ramadan mereka juga ikut terdorong memperbanyak amal kebaikan. Nah, cuma yang tercela adalah ketika seseorang dia antusias besar masuk bulan Ramadan memperbanyak amalan, tapi antusias ini berhenti sejalan dengan selesainya bulan Ramadan gitu loh. Ini yang keliru dan ini yang tercela. Semua manusia di permukaan bumi ini mereka akan sangat termotivasi untuk beribadah di bulan Ramadan, ya. Dan saya kira semua juga diantara kita akan mempertinggi level ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, cuma ya tadi tercelanya ketika alim itu hanya di bulan Ramadan. Seolah-olah seseorang itu mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Itu yang keliru. Makanya kata para salaf, mereka mengatakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang hanya mengenal Allah cuma di bulan Ramadan. Jadi untuk yang muslimah ya mereka berhijab hanya di bulan Ramadan, nanti keluar dari bulan Ramadan karena dianggapnya dosa-dosanya sudah diampuni, gitu, buka hijab lagi untuk 11 bulan lainnya. Ini gitu. Dan baik hanya di bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan dia kembali bermaksiat, yang tadinya sholat 5 waktu ya di bulan Ramadan kemudian
keluar dari bulan Ramadan ternyata dia tinggalkan sholatnya, ini rugi sekali. Dan hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan di dalam ayatnya, mereka yang sudah bersusah payah untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, tapi setelah itu diurai kembali, itu Allah ungkapkan di dalam ayatnya seperti seorang perempuan yang dia mengurai benangnya ya setelah dia pintal dengan kuat. Ya, itu kan rugi ya. Benangnya sudah dipintal, sudah dikuatkan, habis itu diurai lagi. Ya apa namanya, seperti seseorang yang dia sudah bersusah payah untuk memulai perlombaannya, dia persiapkan dengan matang, namun ternyata dia malah kembali, artinya dia tidak lanjutkan perlombaannya. Ini yang kedua. Jadi mereka yang rugi hanya ketika mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Mereka hanya alim, mereka hanya semangat untuk melakukan kebaikan hanya ketika di bulan Ramadan. Yang ketiga, Nabi SAW menjelaskan bahwa mereka yang merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang cuma hanya merasakan lapar dan haus. Ya, hanya lapar dan haus saja. Jadi kalau kita lihat level orang yang berpuasa, level yang paling rendah, ya level yang paling rendah itu yang hanya sekedar mengakibatkan puasanya itu hanya puasa yang sah saja, gitu ya, adalah mereka yang cuma menahan lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga, ya lapar dan dahaga. Jadi cuma sehari-hari cuma nahan lapar dan haus, tapi aktivitasnya, perbuatannya, ya tindak tanduknya tidak dia jaga. Akhirnya apa? Akhirnya sebagaimana yang kata Nabi, beliau mengatakan rubba sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyami ila sahar. Bisa jadi ada mereka yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Cuma lapar sama haus saja. Dan bisa jadi ada mereka orang-orang yang sholat tidak dapat apa-apa kecuali cuma begadangan saja. Iya. Cuma mengantuk aja dapatnya gitu. Kenapa? Karena itu tadi mereka cuma nahan lapar, nahan haus, tapi tidak nahan mata. Iya. Ya, mereka cuma nahan lapar, nahan haus, tapi tidak menahan telinganya, tidak menahan lisannya, tidak menahan makan makanan yang haramnya, misalkan ya, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika seseorang dia ghibah misalkan ya di bulan Ramadan, dia zalim, dia menghina orang lain, dia beraktivitas muamalah dengan muamalah yang haram di bulan Ramadan, ini jangan dianggap sepele gitu. Karena kemaksiatan yang dilakukan di bulan Ramadan, dia tidak hanya mengurangi kualitas pahala yang didapatkan, ya, tapi dia juga bisa menumpulkan doa yang dipanjatkan seseorang. Jadi maksiat itu adalah sumber kerugian yang bisa betul-betul menghilangkan keuntungan seseorang di bulan Ramadan. Jadi selain maksiat itu, jadi maksiat itu dia selain pahalanya akan berkurang bahkan bisa sampai nol. Nah, kita tahu salah satu keutamaan Ramadan adalah bulan diterimanya doa. Ketika seseorang dia bermaksiat, selain pahalanya berkurang, doanya juga jadi tumpul gitu. Ini kan rugi banget. Karena maksiat itu dia akan mengurangi ketajaman doa dari seseorang. Dan ketika seseorang dia coba-coba maksiat di bulan Ramadan, akhirnya apa? Poin pahalanya terus berkurang. Dan inilah yang disebut oleh Nabi bahwa bisa jadi ada yang berpuasa dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar dan haus saja. Tadi bermaksiat di bulan Ramadan. Oleh karena itu kebiasaan buruk di sini harus tinggalkan di bulan Ramadan. Harus tinggalkan. Itu mutlak harus ditinggalkan. Kalau bulan Ramadan itu tidak bisa membuat baik seseorang, maka jangan harap bulan-bulan lain akan bisa membuatnya menjadi baik. Kenapa? Karena memang betul-betul Allah buka pintu surga di bulan Ramadan dan ditutup pintu neraka. Allah dorong, Allah motivasi, Allah buka kemungkinan untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, dan Allah tutup kemungkinan seorang untuk melakukan keburukan di bulan Ramadan. Makanya kalau bulan Ramadan itu tidak bisa menjadikan seseorang baik, maka jangan harap bulan-bulan lain bisa menjadikannya menjadi orang yang baik. Ini yang ketiga. Yang keempat,
Di antara mereka yang merugi adalah mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktunya. Iya. Ya, manfaatkan waktu. Kalau kita lihat bagaimana penjelasan dari para ulama, jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang seluruh waktunya utama. Iya. Sahurnya utama, puasanya utama, buka puasanya utama. Malam hari di bulan Ramadan juga adalah hari-hari yang utama. Nah, 24 jam bulan Ramadan kalau tidak bisa dimanfaatkan, ya artinya seseorang malah mungkin di siang hari habis sahur tidur gitu ya sampai nanti mau war takjil baru bangun. Lagi rame-ramenya war takjil baru bangun. Siang banyak scrolling media sosial, TikTok gitu saja. Scroll ngantuk lagi. Iya, ngantuk lagi, ketiduran lagi. Bangun jam 3, jam setengah 4 war takjil. Katanya tidurnya jadi ibadah. Iya gitu Ustaz. Nah ini yang rugi ya. Jadi udah siangnya tidur, malamnya begadangan nggak jelas. Ya akhirnya apa, habis waktu di bulan Ramadan. Padahal kata Allah, Ramadan itu adalah ayyam ma'dudat, hari-hari yang berbilang kok Ramadan itu. Dia bisa dihitung, bukan hari-hari yang banyak. Dia hari-hari yang bisa dihitung. Artinya kalau kita bisa menghitung hari-hari di bulan Ramadan, maka kita hitung amalan kita, apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Ya maka harusnya ya, di bulan Ramadan kita sibukkan diri kita dengan amal kebaikan, apapun yang bisa kita kerjakan. Baik itu sholat berjamaahnya, baik itu sholat tarawihnya, ya, tadarus Al-Qur'annya, kita bisa berzikir, banyak potensi ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Bahkan saya bacakan salah satu contoh amalan dari salaf ya. Beliau bernama Waqi' bin Al-Jarrah, ya, seorang guru besar dari Imam Syafi'i. Dikatakan bahwa Waqi' ketika masuk bulan Ramadan, maka beliau akan mengkhatamkan Al-Quran di malam harinya itu sepertiga Al-Quran. Jadi beliau 3 hari beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Dan beliau Waqi' ketika beliau sholat, maka beliau akan sholat duha sebanyak 12 rakaat. Itu sholat duhanya, bukan sholat malamnya. Kalau sholat malamnya. Dan beliau akan terus sholat dari zuhur sampai asar. Masya Allah. Sholat dan sholat. Jadi sholat duhanya sudah 12 rakaat. Nanti habis zuhur, sholat sunnah lagi sampai masuk waktu sholat asar. Itu yang dilakukan oleh Waqi'. Apalagi ulama-ulama yang lain. Nah, mereka para ulama adalah orang-orang yang pandai dalam memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita juga jangan ketinggalan, ya. Kita sudah amalannya sedikit, ilmunya nggak seberapa, ya, masuk Ramadan juga santai-santai kan. Oleh karena itu kita maksimalkan untuk betul-betul menggunakan waktu di bulan Ramadan ini dengan maksimal. Dan yang terakhir, ada kaitannya dengan poin yang kedua, mereka yang merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang tetap melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Jadi sebelum bulan Ramadan dia sudah bermaksiat, masuk bulan Ramadan tidak dia tinggalkan kemaksiatannya. Rokok misalkan ya, sebelum bulan Ramadan sudah ngerokok, kita tahu rokok itu haram jelas. Sebelum bulan Ramadan sudah ngerokok, masuk bulan Ramadan parah, repot ya kan. Ini repot ya, artinya ya malah buka puasanya pakai rokok ya. Buka puasanya pakai rokok, ini kan campur aduk mana yang hak mana yang batil. Nah, yang seperti ini ya, mereka yang terus-menerus melakukan kemaksiatannya di bulan Ramadan, ini sangat dikhawatirkan. Dia keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan keutamaan yang besar di bulan Ramadan. Dan maksiat ini punya efek yang sangat buruk. Banyak sekali keburukannya. Di antaranya maksiat tadi sudah kita katakan sebelumnya. Maksiat dia mengurangi pahala, gitu kan, di bulan Ramadan. Padahal kita tahu juga bahwa di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Tapi dengan maksiat, pelipat gandaan ini bisa jadi dikurangi gitu. Yang kedua, maksiat dia mengurangi kemampuan seorang untuk menajamkan doanya. Tadi sudah kita sebutkan. Dan yang ketiga, dengan maksiat ini akan melemahkan kemampuan seorang untuk ibadah. Ya, padahal di bulan Ramadan kita sangat mengharapkan mental dan fisik kita ini bisa sejalan. Ketika
untuk beribadah di bulan Ramadan. Tapi ketika bermaksiat, nah ini tidak hanya melemahkan fisik seseorang, dia pun akan melemahkan mentalnya. Padahal yang menggerakkan fisik seseorang untuk ibadah adalah mentalnya, rohaninya. Gitu. Tapi dengan maksiat, rohani itu akan lemah. Akhirnya apa? Akhirnya bulan Ramadan tidak diisi dengan ibadah, tapi justru diisi dengan kegiatan yang sia-sia. Ini 5 poin diantaranya 5 kelompok yang mereka merugi di bulan Ramadan. Rugi yang baik rugi yang ringan atau bahkan sampai rugi yang besar. Gitu. Iya, Masya Allah Ustaz. Jadi nasihat dan alert buat kita Ustaz, bahwa jangan sampai kita terjatuh ke dalam 5 golongan yang sudah disampaikan Ustaz tadi, 5 kelompok orang-orang yang merugi. Karena hari-hari ini ya tadi seperti Ustaz sampaikan bahwa Ramadan itu hari-hari yang berbilang, bisa dihitung. Kadang kita nggak kerasa, tahu-tahu ini sekarang sudah berapa Ramadan gitu kan, tahu-tahu sebentar lagi sudah menjelang Idul Fitri gitu kan. Tapi ternyata kita masih disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang nggak penting gitu kan. Kadang tadi Ustaz menyibukkan hari-hari menunggu waktu berbuka dengan scrolling media sosial, nggak kerasa 4 jam tahu-tahu Ustaz. Harusnya kalau baca Al-Quran kan sudah berapa juz yang kita selesaikan kayak gitu Ustaz. Nah, makanya hal-hal itu tuh masih sering terjadi, dan ya hari-hari ini bahkan justru malah kita disibukkan urusan yang memang tidak ada manfaatnya sama sekali gitu kan. Itu untuk bisa jadi sumbernya karena ketika sebelum masuk bulan Ramadan tidak ada persiapan masuk bulan Ramadan. Tidak dia siapkan fisiknya, tidak pula dia siapkan rohaninya. Betul. Akhirnya apa? Akhirnya masuk bulan Ramadan, itu tadi dia tidak berlomba dengan yang lainnya. Betul. Ya malah sekedar dia bermaksiat, atau dia fokus dengan yang sepele, war takjil lah, siapin baju, lebaran gitu kan. Ya, Masya Allah. Nah ini jangan sampai nih Ustaz ya. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materi yang ini menjadi notif buat kita, menjadi alert, menjadi warning buat kita. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam orang-orang yang sudah disebutkan Ustaz tadi. Ada 5 orang-orang yang merugi, 5 kategori orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita terjatuh di dalam salah satunya Ustaz gitu kan. Amin. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa bisa istiqomah ya Ustaz ya di bulan Ramadan ini. Nah, sampai selesai bulan Ramadan, dan setelah selesainya bulan Ramadan kita tetap bisa istiqomah dan on the track, masih di jalan yang lurus. Itu semoga. Iya. Bulan Ramadan saja, jangan cuman alimnya ke masjidnya cuman Ramadan aja, setelah itu lupa, jalan ke masjidnya sudah mulai lupa. Ini jangan sampai. Apalagi hari-hari ini kita masih disibukkan dengan pertempuran berburu takjil yang khawatir nanti takjil habis segala macam, itu jangan sampai gitu Ustaz. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi pada kesempatan kali ini, yang mana seru banget bahwa jangan sampai kita ini memasuki bulan Ramadan kita cuman sekedar ya gitu-gitu aja, bahkan tanpa preparation, tanpa action, yang akhirnya berujung bahwa kita masuk ke dalam orang-orang yang merugi. Nauzubillah, jangan sampai. Kita coba maksimalkan bulan Ramadan yang masih kita dapati, karena di luar sana banyak orang yang menantikan bulan Ramadan tapi Allah takdirkan tidak bertemu, sedangkan kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah bisa bertemu bulan Ramadan. Kita gaspol, kita maksimalkan agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkelas ya Ustaz ya. Ramadan kita Ramadan yang benar-benar bisa berkah, berkualitas. Semoga Allah mudahkan. Jazakallahu khairan Ustaz, jazakallahu khairan pemirsa semuanya yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Obrolan kita ringan insyaallah, tapi syarat dengan ilmu dan jadi motivasi untuk kita semuanya memaksimalkan bulan Ramadan. Insyaallah kita ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.